Wiranto, kebijakannya mulia ya. Iya, iya, Nah, eh, iya, iya. ini intronya begini, Pak Asratila. Jadi ini sahabat kita Sakirian Rampung itu kena masalah di Baeng-Baeng, dan ini imbas Oh iya, masifnya iya, iya. masifnya apa ya, bersih-bersih atas Apa? nama pemerintah kota Iya, untuk iya, sejumlah lapak, kemudian eh, apa itu, pedagang kaki lima lah ya, Baeng-Baeng itu. Kalau membaca ini iya. eh, s- serius juga ini pemerintahan untuk bisa menegakkan aturan menurut menurut Sebenarnya kan, iya, sebenarnya kan di akhir Desember apa akhir 2025 itu kan kemarin Kak, sebenarnya kan kalau dari para pelaku UMKM ya yang kita sebut dengan PK5 itu pertama ya. kali yang berinteraksi dengan Pak Wali langsung itu kan ini apa pedagang kaki lima di Pasar Cidu ya. Oke, Ada oke, ada oke, ya, ya, ada berita kemarin Kak ya, yang langsung minta audiens, oke. kemudian dijanji oleh Pak Wali bahwa mereka tidak akan digusur tetapi cuma ditata. Nah, sejak itu saya dengan beberapa teman itu diminta oleh Brida untuk membuat model penataan kuliner jalanan. Ya, Hmm. tapi kan secara otomatis kami berinteraksi dengan PK5 Kak ya. Ya, termasuk Ya, misalnya ya. para pelaku di apalagi itu di sekitar Losari, kemudian di Ciduk, kemudian di sekitaran Pasar Gor yang juga dibongkar lapaknya akhir-akhir ini. Nah, Hmm. setelah FGD beberapa kali, ya FGD beberapa kali, yang jadi soal itu memang sebagian besar di antara mereka itu mereka menganggap bahwa aktivitas perekonomian yang mereka lakukan di atas badan apa di atas trotoar itu Iya, sesuatu yang dianggap tidak bersoal gitu ya secara regulasi. Buktinya mereka membayar retribusi, dipungut iya, retribusi gitu iya. ya. Jadi ada yang mengatasnamakan pemerintah kota yang memungut retribusi. Ada 5.000 per hari, ada 10.000 per hari. Nah, kalau misalnya kita yang jadi pedagang, kalau dipungut retribusi berarti kita sudah dianggap legitimate oleh yang Iya, memungut oke. retribusi. Itu Oke, jadi oke. soal. Iya, iya. Di situ kan case-nya ya, bahwa kan kita tidak spesifik di daerah Iya, mana, di lokasi mana kan. Tapi iya, tadi saya ingin memulai dari betul. makronya, misalnya dari sisi perencanaan. Eh, Iya, Harapannya iya, mulia iya. untuk bersih-bersih itu kan memang sudah terbaca kayak di misalnya RPJMD, bahwa akan ada penataan kota in general, atau dia menjadi spesifik kayak tadi itu Iya, Pasar iya. Ciduk saja. General Kak, kalau di RPJMD itu. Nah, kalau kita baca di Hmm. visi misinya kan terlibat saya dalam perumusan visi misi kan. Ya, oke. Yang saya tidak terlibat banyak itu pada waktu menerjemahkan visi misi ke RPJMD secara teknokratis. Nah, tapi setahu Oke. saya, sependek pengetahuan saya terhadap RPJMD itu, yang ada justru adalah pemberdayaan UMKM, ya. Nah, kemudian penataan, istilah penataan itu disebut secara general dalam naskah RPJMD itu. Tidak ada apa ya, tidak ada perencanaan spesifik bahwa beberapa ruas jalan akan ditertibkan, akan ditata dan direlokasi ke tempat-tempat tertentu yang dianggap lebih Tentu aman ya. oleh Iya, iya. pemerintah kota ya. Kemudian kedua Kak, saya pikir ini kan apa ya, problem komunikasi juga kayaknya ya antara bukan Hmm. bukan Pak Walinya ya antara pemerintah kotanya dengan para apalagi ini para segmen warga yang terkena kebijakan ini ya para pelaku PKPK Hmm. 5 itu apa Oke, pedagang kaki lima oke, itu. Nah, jadi memang oke, tidak oke. ada ya tidak ada sosialisasi awal. Yang mereka sebut dengan sosialisasi barangkali itu apa SP itu surat peringatan SP1, Oh, oke, SP2, oke. Iya, iya. SP3. Tapi kan Mm-mm. ya barangkali kita tahu kan kan agak berbeda SP itu dengan proses dialog ya. Iya, iya, SP itu iya, kan iya, sifatnya instruksional ya, satu arah Kak, monolog ya. iya. Nah, dari pengambil kebijakan ke target kebijakan. Kalau dialog itu ya ada resiprokal kan, ada Iya, 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 apalagi iya. timbal balik Iya. ya antara pemerintah Iya, kota jadi dengan para
pedagang kaki Iya, lima. Iya, jadi kalau saya, Pak, ini kan sebenarnya lebih pada membayangkan saja ya. Misalnya saya ya yang iya, menganggap bahwa ini Pak Wali Kota oh, punya nyali begitu ya untuk membereskan semua iya, iya, jalan-jalan di Kota Makassar yang dikuasai pelapak atau kaki lima kan gitu ya. Mungkin orang melihatnya bahwa iya, itu iya, iya, juga sumber kemacetan, itu bisa diterima, acceptable ya. Saya kira itu penting untuk iya, di iya, ini. Jadi kan landasannya iya, kan landasan hukum ya, ini boleh, ini tidak boleh kan gitu. betul. Tapi yang disebut Iya, bagaimana itu dikomunikasikan, saya kira tadi setuju itu. eh, nah kalau iya, misalnya iya. dari sisi koordinasi, bagaimana Mi? Misalnya bagaimana Mi itu Pemda, Pemkot misalnya melakukan nih fungsi-fungsi itu, tidak efektif dong. Eh, eh, kalau kalau saya membaca ini Kak, ya mungkin apalagi ini kan rata-rata camat dan lurah ini Hmm, kan camat dan lurah baru ini. Itu jadi soal juga oke, kan? Ya bisa oke, jadi lurah yang baru ditunjuk, camat yang baru ditunjuk itu adalah lurah dan camat yang belum punya chemistry dengan iya, masyarakat iya, setempat, terutama para iya, pedagang kaki lima. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi saya pribadi mengapresiasi ya kebijakan Pak iya, Wali yang iya, cukup berani ingin menata betul. tepian jalan itu ya supaya lebih indah Hmm, ya. Kemudian apalagi ini menghindari kemacetan, kemudian ya kalau misalnya aman, nyaman, asri pasti juga mengundang investor dan efek ya, dominonya ya, itu bisa ya, membuka lapangan ya, kerja. Nah, tapi betul, saya ya, pikir sekali lagi ini barangkali problemnya adalah kapasitas birokrasi terutama di tingkat bawah itu ya, ya tingkat kecamatan dan kelurahan dalam membangun hubungan yang kolaboratif, hubungan dialogis dengan ya para pelaku UMKM atau pedagang apa para ya, pelaku ya, ekonomi informal itu yang ditata ya. Apalagi kan sekarang ini Kak daya beli lagi turun kan. Ya, betul, sektor formal betul, juga lagi jenuh untuk menerima apa ini tenaga kerja. Ya, kalau kita melihat angka-angka statistik, memang yang banyak menganggur itu kan yang lulusan SMK sampai S2, gitu ya. Jadi yang menganggur ini pengangguran terdidik itu jadi soal. Nah, kalau kita misalnya hmm, kalau misalnya kita memeriksa ya para pedagang kaki lima itu tidak sedikit di antara mereka juga yang ya lulusan SMK itu. Artinya mereka ya, ya, melakukan ya, aktivitas ekonomi informal dikarenakan mereka tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Nah, ini juga barangkali yang mesti ya, dipahami oleh pemerintah kota. Artinya ya, ya, kalau ya, misalnya ini tidak dilakukan secara dialogis, tidak hati-hati, ya pasti akan mengundang resistensi dari tingkat bawah. Karena hmm, ini berarti memecah piring mereka kan. Ya, 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 kalau di ya, riset itu ya, kemarin Kak, pedagang-pedagang kecil itu kayak penjual sioma itu bisa untung 150.000 per hari. Jadi ya, bayangkan ya, 150.000 per hari dikali 30 kan 4.500.000 itu kan gaji ASN hmm, eselon berapa kan? Iya. iya, 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 Kayak iya, misalnya iya, di iya, depan Gor Studiang itu yang dibubarkan, yang penjual sayur mayur itu kan itu bisa 300.000 iya, sampai 500.000 per bulan itu. iya, 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 Kalau misalnya dikali 30, 9 juta itu kan iya, luar iya, biasa iya, pendapatannya dalam iya, sebulan. iya, Tiba-tiba mereka hmm, ditata, dibongkar, 4.500.000 hilang. 9 juta per bulan hilang. Ya, pasti mereka akan kelabakan itu. iya, Membiayai iya. rumah tangga mereka kan. Nah, itu Iya, barangkali iya, Kak. iya. Jadi, Ya, jadi aspek aspek kalau saya misalnya melihatnya dari sisi relevansi ini dibutuhkan ya untuk menata kota kan. Kemudian dari iya, sisi iya, iya. efektivitasnya ya mungkin tadi kita mengatakan masih perlu koordinasi atau sosialisasi. Betul. Nah, ini saya melihatnya Pak Wali sebagai alumni Fakultas Hukum ya, kemudian dimensi sosial itu menjadi arena. Jadi barangkali Pak Asratillah punya semacam perspektif tambahan. Kira-kira apa-apa yang perlu menjadi perkakas ke depannya untuk bisa membuat ini lebih diterima dari sisi hukumnya oke, dari sisi Ya, socially accepted begitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan? ya, ya. Kalau saya pribadi Kak, Pemkot mau tidak mau mesti melakukan pemetaan stakeholder lah dulu sebelum mengambil keputusan yang cukup rentan seperti itu kan. Iya, Nah, ini iya, kan iya, apa istilahnya ini apalagi merusak piring orang, kemudian yang kedua mengurangi lapangan kerja ya, walaupun dia bersifat informal kan. iya,
Iya, iya. Kemudian yang ketiga, resistensinya itu bisa mengarah ke kriminalitas ya, kayak kemarin yang kasus di kantor kelurahan Pak Bayang-Bayang kan, Baik, iya, mengacungkan iya, balik karena memang iya, urusan hidup mati kan, urusan perut ini. Nah, iya, sehingga sehingga seperti yang Kak Denun tadi katakan, ya barangkali pemerintah kota dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan tidak hanya apalagi memperhatikan aspek yuridis legalnya. Kan ada iya, istilah iya, iya, sosio-yuridis itu ya. iya, Ya, iya, supaya iya, hukum itu bisa efektif, dia mesti kompatibel dengan aspek sosiologisnya, gitu ya. iya, iya, Kemarin iya. kami sudah tawarkan bahwa mesti ada pemetaan kerawanan sosial yang sifatnya komprehensif di Kota Makassar. Nah, itu baru mau Hmm, dilakukan itu. iya, Ya, iya, seharusnya iya, nanti iya, ada iya, PIL itu. Kemudian ada rekomendasi-rekomendasi ya. iya, iya. Kemudian nanti dilihat apakah misalnya keputusan yang memang benar secara hukum itu tetapi punya risiko yang cukup besar, tidak akan mengundang resistensi. Kalaupun mengundang resistensi bisa dikelola atau dimitigasi. Iya, Itu iya, barangkali yang iya, penting. iya. Ada mapping ya untuk sejumlah kawasan. Karena saya juga tadi agak khawatir ini apakah memang sesuatu yang sudah direncanakan di RPJMD atau di program janji wali kota atau dia insiden karena misalnya ada Pak dari Pasar Ciduk yang datang. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba kan. Nah, oke, Ya. mapping. Mapping ini kalau dilakukan kan tidak bermakna bahwa perencanaan itu tergesa-gesa kan? Atau gimana tuh? Betul, Karena iya, iya, kalau iya. di mapping itu maksudnya gimana ya kira-kira? Apa landasan dokumen perencanaannya begitu maksud saya? Dia harusnya melekat kemana? Kan begini Oleh Kak, ini siapa? kan ya, pertama ya, kalau menurut saya ya penataan PKL itu ya kita setuju tidak usah terlalu terburu-buru. Pertama karena dia Oke. tidak bersangkut paut langsung dengan program prioritasnya Pak Wali di janji politiknya kan. Program Hmm. prioritasnya itu kan kayak misalnya Makassar apa ini Makassar Super Apps ya, kemudian ada yang 7 poin itu ya. Jadi kalau saya pribadi memberikan advice kepada Pak Wali, ya cukup fokus dulu yang dituju janji politik itu, termasuk misalnya pemberian seragam gratis untuk anak SD sampai SMP kan. Ya, Iya, 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 kan iya, sebenarnya iya. penataan PKL itu kan tidak ada di program prioritas itu. Sebenarnya di bawah ini di masyarakat itu sedang menunggu Pak Wali mengeksekusi 7 program prioritasnya itu, ya termasuk yang seragam sekolah itu kan belum apa itu belum Oke, tuntas oke, ya, belum oke. merata dan jumlahnya belum signifikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Pemkot itu kan ada 2 organ ya. Yang pertama ada Brida, kemudian yang kedua ada Kesbangpol ya, yang bisa digunakan untuk apalagi istilahnya ini mengendus itu ya risiko awal kalau misalnya kebijakan berisiko seperti penataan PKL itu ingin dilakukan. Ya, misalnya di Ya. Brida itu ya, sebelum misalnya dilakukan penataan PKL, ya, kan bisa diminta Brida untuk melakukan kajian risiko sosial gitu ya, atau Ya, apa ya, ya, kajian ya. kerawanan sosial di Kota Makassar gitu ya. Atau kalau misalnya pemerintah kota sudah berencana, ya bisa titip dulu ke Brida, kira-kira sampai sejauh mana resistensi masyarakat di kawasan-kawasan yang ingin ditata itu, jika itu ya dilakukan Hmm. penataan PKL. Iya. Karena Ya, ya, ya. kalau kan kemarin itu Kak yang riset saya itu kemarin itu kan fokus di street food sebenarnya. Cuma banyak berinteraksi dengan para pedagang kaki lima. Mereka bilang Hmm. sebesar apapun retribusi yang kami bayar tidak jadi soal. Asal Hmm. apalagi istilahnya apa legal standing aktivitas kami mencari nafkah ini itu diperjelas gitu ya. Ya, Ya, karena ya, kami sudah ya, ya. ditarik retribusi, kemudian yang kedua kami tetap dibayang-bayangi resiko di apalagi dibongkar itu ya. Dan itu Iya, iya, terjadi iya, misalnya di iya, daerah iya, ya Sudiang. Ya iya, barangkali iya. Pak Wali kalau misalnya mengetahui fakta-fakta seperti ini, ya mungkin juga beliau akan memberikan penekanan yang lebih kepada para aparatnya di tingkat kecamatan dan kelurahan bahwa ya berdialog baiklah dulu ya dengan para Iya, iya, segmen pedagang kaki lima itu. Kemudian iya, yang iya, ketiga, iya. saya pikir
pemetaan sosial itu tidak memakan waktu setahun itu Kak itu ya. Ya kalau misalnya dia Iya. dianggarkan di anggaran pokok ya 6 bulan sudah cukup komprehensif itu. Kalau misalnya anggaran dan tenaga lapangan itu cukup memadai untuk melakukan pemetaan ya daripada Termasuk mendata di misalnya kelurahan ya. Kan itu daerah kelurahan kan ya. Mereka bisa pantau kan, mereka bisa ya daerah baca. kelurahan. Iya 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 iya. Nah, Hmm. itu juga tadi yang saya bilang Kak, karena ini kan rata-rata kelurahan baru. Nah, rata-rata dari seklur itu ya. Artinya orang yang belum pernah mencicipi Oke, posisi oke, oke, apa ini oke. statistik kelurahan Menarik, ya menarik tiba-tiba ini. naik Iya, jadi iya, iya. lurah itu ya. Nah, maunya dikasih Oke. mereka dulu jeda waktu tuh 6 bulan berkenal-kenalan dengan masyarakatnya, lalu ambil keputusan yang cukup berisiko itu. Iya, iya, Ditambah ada iya, iya, pemetaan iya, sosial yang matang. Saya pikir iya, tidak iya. akan lah apa tidak terlalu Iya, besar resistensi. artinya Kalaupun ada bertambah resistensi ya lagi, itulah. bertambah lagi ya Hmm. soal kapasitas ASN yang ada di level Nah kecamatan itu ke bawah gitu ya, yang memang perlu juga menjadi konsideran Pak Wali. Oke, ada dua hal ini yang iya saya iya. dari awal berpikir, misalnya begini, Pak Asratilla, ada apa konsekuensinya jika ada pemilik rumah yang memberi ruang untuk sesiapapun untuk buka lapak di situ dan dia bayar ke yang punya rumah. Misalnya di Nah Alauddin itu rata-rata kan ada begitu banyak Kak. tuh. Hah? Iya rata-rata begitu hasil riset saya itu. Ah, Mereka itu. Jadi simbiosis ini mutualisme. bagaimana mengkontekskannya, membuatnya relevan dengan aspek hukum, kemudian aspek jalan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, misalnya tentang ini kan soal wewenang jalan ya. Untuk beberapa jalan kan ada yang kota, ada yang provinsi itu. Iya Itu yang terkesan dibiarkan. Saya lihat umumnya yang jalan-jalan besar ya, seperti di sekitar apa itu iya iya Urip atau ke sana ya ke Perintis kemudian di iya Samata ke sana kan iya. Iya. itu juga agak mengganggu kami-kami ini yang kalau pulang ke Goa itu macetnya minta ampun. Itu Betul betul. kalau pembacaannya Pak Sratila gimana tuh? Bagaimana koordinasi, bagaimana para pihak responsibel begitu? Eh kemarin itu Kak, teman-teman itu mengusulkan begini. Di satu sisi tetap diakomodir potensi ekonomi informal itu yang di tepian jalan kan. Makanya kemarin Oke, oke, diusulkan oke. perlu ada regulasi khusus sekaitan street food. Karena kan belum ada nomenklatur street food itu dalam regulasi di Makassar Kak. Belum ada. Hmm, Kuliner jalanan belum ada ya. Jadi tetap diatur soal street food, dibuatkan apanya lagi itu Kak, SOP-nya, standarnya itu ya, mulai ya, dari ya, ya, higienitas, kemudian ya, kebersihan ya, ukuran lapak, kemudian manajemen parkir, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di Pasar Ciduk ya. Kemarin itu ada FGD beberapa kali di sana, kemudian hmm, disepakati bagaimana standar parkir yang ideal itu ya, bagaimana pengaturan lalu lintas, sehingga kami melibatkan apalagi ini perumda parkir ya, dinas perhubungan terutama ya, dari ya, bidang ya, apalagi ini lalu lintas darat kayak uh, dengan harapan hasil riset dari street food di Cidu itu akan diabstraksi menjadi sebuah norma. Jadi memang ada ya, norma atau perwali atau ya, dalam bentuk ya, perda yang mengatur khusus soal kuliner jalanan itu Kak, street food. Artinya memang ya, nanti kita lihat berapa jumlah titik street food yang ideal di Kota Makassar. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mencari nafkah di sektor ekonomi informal, ke lokasi itu saja ya, jangan di luar lokasi itu. Ya, ya, kalau ya, misalnya di ya, luar ya, lokasi itu ada yang membangun lapak-lapak ya atau membuat gerobak ya, maka pemerintah punya legitimasi untuk menertibkan ya. Tapi kalau misalnya ya, ya, di kawasan yang sudah diatur oleh perwali atau perda ya, ya silakan. Ini ya, juga kan ya, ya. yang jadi soal Kak karena eh, saya juga ya mendapatkan beberapa telepon itu dari para pelaku usaha itu mereka menganggap belum mendapatkan tempat relokasi yang dianggap strategis gitu ya. Iya, Ya kayak iya, misalnya di Sudiang iya. itu setelah dibongkar, dimasukkan ke dalam, banyak yang mengeluh. Siapa yang mau beli di situ Pak Asraf? Mau beli, iya. Ya, saya Aksesnya bilang lagi nih, koordinasi dengan camat, no? aksesnya lagi, iya. Iya. Kalau di pinggir jalan kan langsung apa orang parkir motor ya. Ada mereka bayar parkir itu. Dan mereka mengaku mereka bayar retribusi yang disetorkan ke perumda parkir itu isu hal juga Kak.
iya, Ya, iya, iya, iya. kita terserah Oke, Mami oke. kita Jadi, mau jadi dicatat atau tidak ya. iya, jadi kalau saya ini kan terus terang kenapa juga saya tertarik membahas ini pertama mewakili suasana batin ya kalau kita menggunakan jalan di Ya, Makassar. Pulang dari Makassar ke Suntu Minasa itu macetnya minta ampun gitu ya. Kemudian lewat Samata juga begitu. Nah, kalau ini kemudian kita tiba pada bahwa ini memang pengaturan itu relevan dengan bagaimana pemerintahan dikelola, kemudian ini belum efektif ya karena perlunya koordinasi, kemudian kesiapan aparatur ya, Pak Asratila ya, aparatur maksudnya itu lurahnya itu harus harus bisa step by step begitu ya. Nah, kalau misalnya tentang mengambil sampling seperti Pasar Cidu itu, apakah Pak Asratila ingin bilang bahwa Jangan jangan luas dulu, ambil sampel dulu, ambil contoh dulu gitu ya, yang kemudian menjadi rujukan untuk diterapkan gitu ya, betul. gitu ya, Iya, iya, poinnya iya. ya, iya, Betul, iya, betul. oke, Iya, iya, iya. ya. Nah kalau koordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana itu? Karena ada tadi ini belum clear. Misalnya ada yang begini, kami ini runner, kalau mau jalan atau lari itu kan semua bahu jalan sudah dikuasai pelapak. Itu Betul, artinya ada betul. akses yang juga memang dikompetisikan antara yang mau lari dan pelapak. Itu Iya, itu bagaimana iya, iya. mengantisipasi potensi konfliknya ya kira-kira? Apa yang mesti dilakukan pemerintah kota? Begini Kak ya, ini kan sudah terlanjur apalagi ditertibkan ya. Ya, kita Iya, tidak usah lagi iya, tidak bisa lagi mundur ke belakang. iya, Ya iya, mesti iya, dipikirkan oleh Pemkot ini adalah mengantisipasi kemungkinan protes ya seperti yang iya. terjadi di Kelurahan Pak Baeng-Baeng Baik-baik. itu. Iya, iya, Eh ya ya, kalau saya ke depan ini ya Pemkot mesti menunaikan janjinya bahwa mereka akan menyiapkan lokasi pengganti yang lebih baik. Nah, yang dimaksud hmm. dengan lebih baik itu mesti bisa diterjemahkan secara lebih teknis dan operasional. Apakah bersih, itu Hmm. ya? Apakah ada WC umum di sana, lahan parkirnya memadai, penerangannya juga memadai, ya? Apakah pemerintah sudah menyiapkan misalnya SOP kebersihan? Kalau misalnya, itu ya, para pelapak itu diarahkan dan dikumpul di sana. Ya, jangan sampai misalnya di media Pemkot mengatakan bahwa mereka menyiapkan lokasi yang lebih baik, ya, tapi ternyata lokasi itu yang lebih baiknya itu tidak terlihat Sebenarnya secara tidak jelas kasat ya. mata. Nah, itu barangkali yang ya itu barangkali kalau saya itu Kak ya. Nah, karena sudah Iya, terlanjur sudah dibersihkan ini ya. Ya, pertama mereka Pemkot mesti mencari cara untuk menghadapi para dan saya pikir resiko protes yang bisa berujung kekerasan seperti di Pak Bambang itu bukan hanya terjadi di Pak Bambang, itu juga berpotensi terjadi di kelurahan-kelurahan yang lain kan ya, karena iya, berurusan dengan iya, urusan pendapatan harian ya, dengan urusan perut. Nah, kemudian yang kedua ya menerjemahkan lebih baik itu secara teknis dan operasional. Kemudian yang ketiga, sekali aturan ini ditegakkan, ya pemerintah kota, ya termasuk pemerintah kecamatan dan di pemerintah kelurahan tidak boleh lagi main mata dengan oknum-oknum iya, setempat iya, yang iya, iya. diberikan ini untuk memberikan untuk melakukan penyewaan lokasi secara secara sepihak. Karena kan Iya, itu iya. yang terjadi Kak ya. Ya di beberapa lokasi itu ada beberapa nama yang bukan orang Pemkot tetapi dekat dengan pemerintah kelurahan atau dengan pemerintah kecamatan. Nah, Iya, kemudian iya, iya, dibiarkan untuk iya. apalagi ini menyewakan tempat, datang pelaku usaha, mereka ditarik retribusi, merasa bahwa mereka ini legal karena membayar retribusi, gitu ya. Nah, lalu dibiarkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi karena ini sudah ditertibkan, yang terpenting bagi saya ya pemerintah kota mesti konsisten itu ya, dan mewanti-wanti Hmm. kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan jangan main mata dengan preman setempat, tokoh masyarakat setempat untuk mengambil untung dari penyewaan tempat untuk membuka Iya, lapak. Nah, sebenarnya iya, kan iya, awalnya kan seperti itu Kak ya. Jadi iya, ada iya. oknum di barangkali di kecamatan di kelurahan ya mencari uang rokok tambahan ya jadi mereka Hmm. ya biasalah Kato ya jadi mereka apalagi ini
mencari cara gitu ya, untuk Iya, mendapatkan iya. Jadi mapping itu sangat pemasukan yang dibutuhkan ya untuk bisa iya iya mengetahui istilahnya dinamika di masing-masing lokasi itu kan memang perlu pemetaan ya dan itu memang harus menjadi masukan untuk Pak Wali. Nah, ini iya iya ada beberapa langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Saya membayangkan ada semacam itikad gitu ya untuk mengajak semua yang ada di seluruh Makassar untuk duduk bersama, kemudian melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan OPD. Kalau misalnya katakanlah untuk langkah-langkah 1 bulan ke depan ini dalam Ramadan, mungkin ada yang selain tadi mapping itu, mungkin ada hal-hal spesifik yang Pak Asratilla ingin sampaikan ke Pak Wali supaya bisa cooling down. iya. eh Ya, itu kan pasar Ciduka awalnya kan penjual takjil toh. Iya, Ya di iya, bulan iya, Ramadan iya, gitu ya. Jadi iya, saya iya. yakin pasca ditertibkannya ini PKL, lahirnya lapak-lapak yang mengganggu lintas seperti tadi yang kakak katakan itu ya kemungkinan besar akan muncul kembali itu Iya, ya. Ya, jadi iya, kalau saya di sini di sini peran ini peran Pemkot untuk menegakkan aturan, tapi jangan jangan terlalu rigid dalam menegakkan aturan, cukup fleksibel lah ya. Mesti ada plastisitas gitu ya. Jadi penegakan hukum bagaimana itu kan mesti bagaimana tetap menggunakan kriterianya itu? pendekatan. Bagaimana standarnya? Bagaimana kriterianya? Ya, kayak misalnya ada contoh bagus itu di Pasar Dayak Lama itu. Oke ya? Oke. Masyarakat itu kan kan di situ kan Pasar Dayak Lama itu kan yang ke arah Pacirakang itu kan dulu agak sempit toh. Nah, sekarang itu para pedagang ikan, pedagang sayur diminta agak mundur di belakang ke arah dalam itu sekitar 50 cm lah gitu ya. Itu kan agak Oke. lowong itu. Ya ada sedikit Hmm. yang maju ke depan, ada yang menegur. Maksudnya konsistensi seperti itu. Ya, jadi mesti ada SOP atau mesti ada regulasi yang di satu sisi membuka peluang bagi sektor ekonomi informal ya kayak penjual takjil dan sebagainya ya Mhm. beroperasi misalnya di sekitar perumahan atau di sekitar jalan, tapi dengan standar-standar tertentu, misalnya tidak boleh masuk ke badan jalan misalnya, ya, Iya, iya, ya iya, bisa iya. beroperasi dari jam sekian sampai jam sekian. Agak mirip Kak Car Free Day, begitu kan? Iya, Itu kan iya, iya. aktivitas ekonomi di Car Free Day itu kan sudah melanggar sebenarnya ya penggunaan badan jalan, tetapi di SK-kan kan, artinya Hmm. bisa Hmm. melakukan pelanggaran itu tanda kutip di waktu tertentu. Nah, barangkali pemerintah kota mesti mengantisipasi ini, baik dari segi instrumen hukum, ya, kesiapan aparat, dan konsistensi untuk menegakkan instrumen regulasi kalau misalnya ada yang dibuat Iya, sekaitan dengan iya. hal itu. Ada yang di luar itu ya. Ada istilahnya eh, free rider ya. Yang bisa minta retribusi. Oke, saya Ya, kira menarik ini poin-poin disampaikan Pak Asradillah sebagai Direktur Prophetic Institute ya kalau saya tidak salah. itu, Nah ini ya, ya, untuk ya, langkah-langkah mendesak ini saya kira memang contoh seperti pasar Ciduk tadi itu menarik ya karena sudah ada proses-proses ya fasilitasi. ya, Tapi kan kita masih ada banyak betul, ini ya, ada banyak titik-titik. Saya terima kasih banyak atas betul, betul. komentarnya ya. Ya, Nanti kita lanjutkan di ya, sejumlah ya, isu-isu ya. lain ya. Saya ini clear. Nanti kita sampaikan ke Pak Wali poin-poinnya dan mapping, kemudian kapasitas aparatur Ya, itu bisa ditingkatkan untuk siap. Kemudian ya, bagaimana ya, menjadikan case Pasar Cidu itu sebagai referensi untuk menata lebih fleksibel. Bagaimana ya, fleksibilitas ya. itu tergantung bagaimana negosiasi antara Pak Wali dengan stakeholders ya. Terima kasih banyak ya. Betul. Salam Ya, dari Tamarunang gua. ya, ya. Siasiaki. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Makasih Den Ya, makasih Nuntung. banyak. Ya, Iya, iya, iya. ya. Iya. Iya. Itu